Indonesia adalah suatu negara yang terletak di jalur garis khatulistiwa yang memiliki kekayaan alam melimpah. Terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, 300 etnis, serta menggunakan sekitar 700 bahasa daerah. Indonesia sering dijuluki sebagai negara 1000 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing. Salah satu pulau yang terkenal di Indonesia adalah Pulau Bali. Pulau Bali sering dijuluki sebagai pulau pariwisata. Berdasarkan survei, Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia dengan kunjungan turis terbanyak di tiap tahunnya. Bagi pandangan dunia, Pulau Bali adalah sumber pemasukan ekonomi yang besar. Pulau Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata karena terkenal akan keindahan alam, budaya, dan kaya akan tradisi. Tidak heran juga kenapa Pulau Bali menjadi salah satu tempat destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan asing. Adapun beberapa wisata-wisata yang ada di Bali, yang pertama ada wisata alam, di mana wisata alam ini merupakan daya tarik utama untuk pulau ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Keindahan alam di Bali sangatlah beragam, mencangkup pantai-pantai yang menawan, pegunungan yang megah, hutan tropis yang rimbun, serta sawah terasering yang hijau. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk terlibat langsung ke dalam aktivitas di luar ruangan. Yang kedua ada wisata budaya. Wisata budaya ini sangat penting karena menjadikan daya tarik bagi para pengunjung. Budaya di Bali memiliki tradisi yang sangat kuat di dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti seni, upacara keagamaan, serta kerajinan tangan. Yang ketiga ada wisata buatan. Wisata buatan ini seringkali menggabungkan elemen budaya dan hiburan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung segala usia. Karena memiliki kekayaan yang melimpah, Bali menjadi sasaran bagi investor asing untuk berinvestasi, khususnya di sektor pariwisata. Para investor asing tersebut melihat potensi dari padatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali tiap tahunnya. Adapun investasi yang dilakukan berfokus pada sektor. Yang pertama, hotel dan resto. Banyak hotel bintang 5 dan resto mewah yang dimiliki oleh investor asing. Yang kedua, restoran dan kafe. Munculnya restoran internasional yang menawarkan berbagai jenis masakan. Yang terakhir, atraksi wisata. Investasi dalam pengembangan taman, hiburan, spa, dan fasilitas rekreasi lainnya. Manfaat investasi asing yang masuk ke dalam pariwisata daerah. Jadi yang pertama yaitu membangun atau meningkatkan pendapatan negara atau devisa negara. Dengan adanya investasi asing yang masuk ke pariwisata daerah akan membantu wisata tersebut untuk meningkatkan wisatanya, sehingga wisatawan dapat tertarik dan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang kedua, mendorong industri ke era modernisasi. Adanya investasi asing yang masuk ke dalam pariwisata daerah akan membantu membangun teknologi dalam melayani masyarakat ataupun keamanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan. Adanya investasi asing yang masuk ke dalam pariwisata daerah akan membantu pembangunan fasilitas yang lebih baik, promosi yang lebih baik, dan memproduksi produk yang lebih unik. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya potensi pariwisata. Adanya investasi asing yang masuk ke dalam pariwisata di daerahnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, sehingga budaya dari daerah mereka akan tetap terjaga dan terlestarikan. Dampak penguasaan pariwisata oleh WNA terhadap pengusaha lokal di Bali mencakup beberapa aspek signifikan. Yang pertama, penurunan pendapat. Banyak pengusaha lokal mengalami penurunan pendapatan karena WNA menyewakan villa dan properti tanpa mematuhi regulasi dan kewajiban pajak. Yang kedua, persaingan tidak sehat. WNA seringkali menawarkan harga lebih rendah, merusak pasar, dan mengancam keberlangsungan usaha lokal. Yang ketiga, pengambilan peluang kerja.
WNA yang membuka usaha ilegal mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, seringkali mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal mereka. Yang keempat, penyimpangan sosial dan budaya. Kehadiran investor asing dapat mengubah budaya lokal dan mengarah pada komersialisasi yang berlebihan dari warisan budaya dan tradisi lokal. Yang kelima, risiko lingkungan. Proyek investasi asing yang besar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan polusi jika tidak dikelola dengan berbagai aspek. Sektor pariwisata yang diinvestasi orang asing cenderung lebih unggul ketimbang pariwisata lokal. Berdasarkan survei yang kami lakukan, tempat wisata yang diinvestasi orang asing memiliki fasilitas yang lebih modern, promosi yang luas, dan manajemen yang profesional. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tempat wisata lokal. Fenomena ini terjadi karena kurangnya profesionalisme dalam mengelola tempat wisata serta terbatasnya modal untuk pengembangan usaha. Dominasi warga negara asing pada sektor pariwisata di Bali menimbulkan isu yang mengkhawatirkan, khususnya bagi para pengusaha lokal. Adapun respon pemerintah yang diharapkan oleh pengusaha lokal untuk menanggulangi hal tersebut adalah: yang pertama, pengawasan izin usaha. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk pengetatan regulasi dan inspeksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus di mana WNA menjalankan bisnisnya secara ilegal ataupun yang mengatasnamai warga negara Indonesia atau warga lokal untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi ataupun proses perizinan usaha yang panjang. Yang kedua adalah penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh instansi terkait, contohnya seperti Satpol PP. Hal ini tentunya masih berkaitan dengan poin pertama, di mana dilakukan penindaklanjutan lebih tegas lagi berupa pencabutan izin usaha ataupun deportasi bagi WNA yang melanggar. Yang ketiga, penguatan pengusaha lokal. Penguatan pengusaha lokal dilakukan melalui program pemerintah berupa pelatihan, penanaman modal, serta promosi guna meningkatkan SDM dari pengusaha tersebut ataupun kualitas layanan dan produk yang diproduksi. Yang terakhir adalah pajak dan regulasi. Pemerintah di sini membuat suatu kebijakan yang eksklusif untuk para WNA yang menjalankan bisnisnya di Bali dengan penaikan tarif pajak dan regulasi guna meningkatkan partisipasi mereka dalam pertumbuhan ekonomi di Bali. Respon-respon tersebut diharapkan mampu melindungi hak-hak dari para pengusaha lokal serta mencegah terjadinya eksploitasi perekonomian oleh para warga negara asing atau investor asing yang mana akan sangat merugikan bagi pengusaha lokal. Di sini, saya akan menyampaikan solusi untuk mengatasi isu tersebut. Selain pemerintah, diperlukan pula partisipasi warga lokal dalam penyelesaian isu tersebut. Hal yang dapat dilakukan sebagai warga lokal, yang pertama, yaitu peningkatan kesadaran. Sebagai warga lokal, penting untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran agar kita tidak mudah dikuasai oleh WNA. Yang kedua, yaitu berhenti untuk menjual tanah kepada WNA. Jika kita memiliki lahan yang sekiranya tidak terpakai, jangan dengan mudah menjualnya kepada WNA dengan iming-iming dolar. Prioritaskan pemberian lahan kepada warga lokal untuk dikelola. Yang ketiga, yaitu tingkatkan harga barang mentah. Sebagai supplier tangan pertama, tingkatkan harga jual kepada WNA atas barang yang dibeli guna untuk meningkatkan penghasilan lokal. Dan yang terakhir, yaitu membangun usaha lokal sendiri. Usahakan untuk tidak mencari investor asing. Jika bisa, kembangkan usaha sendiri tanpa melibatkan investor. Masuknya investor asing ke sektor pariwisata di Bali dapat membawa dampak yang besar bagi pengusaha lokal. Jika sektor pariwisata di Bali didominasi oleh investor asing, maka akan terjadi dampak negatif berupa penurunan ekonomi bagi pengusaha lokal. Namun sebaliknya, jika pengusaha lokal dapat beradaptasi dengan investor asing, maka pertumbuhan ekonomi di Bali akan meningkat secara signifikan dan membawa dampak positif bagi pengusaha lokal.